Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmancyber.net. Pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang salah satu platform yang itu biasa digunakan untuk menulis cerita maupun untuk membaca ya. Jadi membaca dan menulis gitu ya, teman-teman, seperti itu, dan kadang bisa melahirkan penulis-penulis baru, bro. Seperti itu di ranah film gitu ya. Jadi karyanya itu bisa diangkat di film seperti itu, bro. Dan apa itu? Dan langsung aja kita bahas, bro. Apa namanya? Wattpad. Seperti itu kan biasanya kan kalau misalnya kalian akses itu kan smartphone ya teman-teman ya, atau di mungkin di web ya teman-teman. Cuman kebanyakan di smartphone ya. Cuma di sini kalau misalnya kalian mau install di Chromebook ini bisa teman-teman. Nah ini dia, kita akan langsung tunjukkan pada kalian. Ini dia, ini adalah Wattpad. Nah seperti ini. Nah jadi kalau misalnya kalian belum punya akun ya di sini ya, baru pertama kali di sini kalian harus sign in dulu ya. Kalian bisa buat akun atau sign in teman-teman seperti biasa kayak gitu. Oh iya, ini ada update nih. Nah ini dia, jadi update-nya sekitar 31 MB. Oke, kita close dulu deh. Nanti aku akan tunjukkan pada kalian penyimpanan yang dibutuhkan si Wattpad ini teman-teman. Dan itu pas kalian belum itu ya, belum misalnya kalian download story dan lain sebagainya yang belum ya. Jadi masih benar-benar itu clean dari awal gitu ya. Jadi ketika kita itu install dari Play Store, terus di situ kita buka, langsung kita login atau sign up seperti itu. Dan ini aku coba buat akun baru ya teman-teman. Buat akun baru untuk pembelajaran itu seperti ini. Oke, sudah teman-teman, sudah. Oke, Wattpad ini udah ya. Kok dia update lagi nih? Oke, installing teman-teman. Nah ini nanti aku akan tunjukkan pada kalian beberapa software pendukungnya. Misalnya kalian itu suka buat novel, nah nanti aku akan coba tunjukkan pada kalian beberapa referensi aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk menunjang ya bakat dan minat kalian, bro. Tenang aja. Oke, di sini kita akan coba untuk kupas si Wattpad ini ketika dijalankan di Chromebook. Oke, close sudah. Nah ini agar tidak kelupaan, ini akan aku tunjukkan dulu app infonya dulu teman-teman. Jadi si Wattpad ini dia memakan sekitar 133 MB teman-teman. Ini belum apa-apa ya teman-teman, belum nyimpen story dan lain sebagainya ya. Kalian belum buat story dan lain sebagainya juga belum. Jadi 133. Oke, langsung aja kita buka teman-teman. Ini kayaknya aku belum verifikasi deh. Oke, verifikasi dulu. Oke, sudah sih sebenarnya. Oke, sorry teman-teman, ini ini banyak sekali. Tak buka buka tab banyak banget. Oke, langsung kita buka. Oke, ini dia, kita langsung nice. Oke, sudah. Oke, kalau sudah di sini udah tidak muncul verifikasi ya teman-teman, jadi langsung. Nah ini tuh kita bisa ubah jadi phone, jadi mode phone ini kayak gini kan, seakan-akan itu kayak kalian itu baca lewat smartphone, tetapi bukan ini ya esensinya di sini ya. Jadi kenapa kok ditaruh di Chromebook ini, agar kalian itu bisa menjadi lebih leluasa dan kalian mendapatkan lebih luas itu ya teman-teman ya, bidangnya gitu ya teman-teman, karena ini layarnya kan 11 inci seperti itu. Jadi di sini juga bisa kalian tablet. Nah jadi agak kayak gini, tapi kan kayak ada yang kurang gitu ya, walaupun biasanya itu kalau misalnya aplikasinya memang masih belum dikembangkan secara sepenuhnya untuk Chromebook kayak gitu ya, biasanya yang paling aman adalah mode phone, kalau enggak mode tablet teman-teman, seperti itu. Kalau mode recessable itu rentan karena memang mungkin aplikasi itu belum dikembangkan secara total untuk Chromebook gitu ya, seperti ini. Tinggal kita recessable, allow, kita gedein just like this, dan ini bisa teman-teman seperti ini. Nah di bagian sini tuh kalian bisa langsung ini content reference. Jadi di sini aku nonaktifkan semua yang ada di sini, dan di sini kalian bisa block ya teman-teman. Jadi kalian bisa block tag ini kayak keyword kayak gitu teman-teman, yang kalian tidak pengen itu tampil gitu ya teman-teman, seperti itu di sini. Oke, just like that. Jadi kalian juga perlu berhati-hati ya di sini teman-teman ya, di aplikasi ini gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini untuk halaman home-nya itu seperti ini. Terus di sini kalau misalnya kalian, oh ya ini udah tak simpen satu teman-teman, ini salah satu. Oke. Nah oke tuh, cuman ketika kita ubah di recessable ya, ada beberapa part yang memang dia kayak gini teman-teman, seperti ini kalian bisa lihat. Ini yang tak bilang tadi ya teman-teman. Nah itu bro, dan sedangkan ketika kalian ubah jadi kayak gini ini dia bisa full kayak gini teman-teman.
ketika kalian gini kan dia kayak gini. Nah ini adalah salah satu contoh ketika aplikasi ini belum sepenuhnya itu dia disesuaikan di Chromebook, just like that. Nah jadi yang paling aman memang itu tadi ya, phone atau tablet. Nah seperti ini teman-teman, ini yang paling aman nih. Terus kita back. Kalau misalnya kalian mau buat story kalian, buat cerita kalian bisa mulai dari sini nih. Nah ini ya teman-teman ya, misalnya create new story, kalian bisa add cover kayak gini teman-teman, langsung ya dari Chromebook. Misalnya di sini aku akan kasih LED tadi deh. Nah ini langsung diupload, langsung di sini kita kasih oh not responding bro. Oke sudah teman-teman, oke sudah ya, langsung kita bisa tulis nih misalnya elektrik, atau kalau misalnya kalian males di sini kalian bisa langsung pakai ini nih, elektrik. Tuh, ini adalah cerita tentang manusia memiliki kekuatan listrik. Tuh, kalian bisa lihat sesimpel ini teman-teman ketika kita bisa pakai dictation. Nah, ini dia poinnya itu ini teman-teman. Seperti ini ya. Biasanya orang yang dia itu memiliki imajinasi tinggi gitu ya tentang sebuah cerita, dan dia suka buat novel dan lain sebagainya itu dia itu pengennya itu cepat. Biasanya kan kendala terbesar itu harus penyuntingan dan lain sebagainya, sehingga ceritanya mandek di situ dan kadang jadi males dan stuck, dan banyak sekali yang ada di pikiran ya gitu yang pengen keluar. Nah jadi ini ada salah satu solusi bro, jadi kalian bisa langsung mengeluarkan unek-unek kalian di sini ya kalau misalnya kalian mau buat cerita kayak gitu ya. Jadi di sini wah ini nggak ada cerita lagi nih, jari pegel kayak gitu ya, pegel kayak gitu ya, ngetik kayak gitu kan keren nih. Jadi untuk tampilan sini ya, tampilan Chromebook ini yang sudah cukup, kalau kalian lihat di sini ya, Chromebook ini udah cukup lumayan lah teman-teman ya, lumayan besar nih kalau dibawa kemana-mana. Ini 11 inci itu cukup ringan loh teman-teman ya, cukup ringan. Tinggal kalian masukkan ke tas kayak ginian tuh, tas kayak gini udah kalian bisa bawa kemana-mana gitu kan, sembari kalian bisa nulis cerita dan lain sebagainya di sini nih ya. Ini akan aku coba next seperti biasa ya. Oke, dan di sini kalian bisa langsung tulis title your story part. Jadi ini kayak kita itu buat part-partnya gitu ya teman-teman, seperti gitu story. Nah cuman biasanya kan kalau misalnya kalian mau mengembangkan, misalnya menulis sebuah novel itu kan kalian harus menentukan karakternya, terus sifatnya kayak apa, terus misalnya bentuk fisiknya misalnya seperti apa dia, misalnya kulit hitam terus atau memiliki mata yang lebar atau apa gitu ya, atau rambut yang keriting misalnya seperti itu kan. Terus untuk tinggi badannya berapa, terus dan lain sebagainya kan, itu kalau misalnya kalian mau bentuk sebuah novel gitu ya. Jadi sehingga nanti ketika kalian itu buat cerita itu konsisten kayak gitu teman-teman untuk karakter tersebut itu ya, seperti itu bro. Nah nanti ya teman-teman ya, setelah itu ada tool-tool lain yang bisa kalian manfaatkan untuk itu bro. Nah di sini ya aku akan tunjukkan ya kepada kalian ketika kita pakai dictation di suatu hari. Oke, sudah langsung kita masuk ke sini. Tiba-tiba di tengah pusat kota itu muncul sebuah portal berwarna hitam. Di sini kalian bisa langsung koma. Oke, sebentar. Tadi malah masuk. Jadi kalian bisa langsung ya kasih tanda baca ya teman-teman, seperti itu bro. Nah ini enaknya di Chromebook ya, kalian bisa langsung kasih tanda baca. Contoh, tiba-tiba keluar muncul seseorang dari portal tersebut, dan tiba-tiba saja orang itu menghilang. Dia berlari begitu cepat seakan tidak dapat ditangkap oleh udahlah gini aja deh dah. Nah setelah itu kalian bisa publish. Oke, aku nggak bisa publish ya teman-teman karena cuma kayak gini doang. Kita bisa save just like this. Jadi gini, kalian bisa tak tunjukin nih hasilnya tuh kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kita pakai dictation gitu, dan kira-kira seperti ini teman-teman. Yaps. Dan selebihnya itu kayak ketika kalian itu buat ya teman-teman di situ. Ini aku asumsikan kalian sudah pernah buat di Wattpad ya, pernah di sini ya teman-teman ya. Oke, karena di sini aku tidak akan jelaskan secara detail teman-teman. Yang jelas itu tadi ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk yang lain ini bagian home, ini bagian pencarian, terus di sini kalian bisa pilih tent dan lain sebagainya. Misalnya di sini kalian bisa pilih fantasi atau horror kayak gitu ya. Dan ini oke teman-teman, dan kalau kalian lihat di sini oke teman-teman ya. Jadi aman selagi kalian itu berada di mode tablet ini teman-teman. Cuman memang aku merasa agak ada yang kurang gitu ya teman-teman, karena ini memang tidak bisa di resize kali ya tadi ya. Ketika kita resizable full gitu ya teman-teman ya, ada error kayak tadi di tampilan ini ya. Oke, reading list. Terus ini kalau misalnya kita mau write cerita baru,
Oke, ini ada notifikasi teman-teman. Oke, just like this. Dan semuanya normal teman-teman. Oke. Nah, normal. Cukup ya untuk si Wattpad ini teman-teman. Oke, kita close. Nah, sekarang beberapa aplikasi penunjangnya teman-teman. Oh ya, kalian bisa install di sini ya Wattpad gitu aja ya. Di sini kalian tinggal cari di Google Play Store. Gampang. Nah, yang pertama adalah yang namanya Story Plotter. Ini dia. Jadi ini adalah Story Plotter. Kalian bisa langsung cari di Google Play Store Story Plotter. Nah, ini dia langsung ya teman-teman, Story Plotter seperti ini. Cuman memang ke English ya teman-teman ya, seperti itu. Kita bisa add plot. Di sini kalian bisa pilih untuk itu micro story. Ternyata ada micro story loh teman-teman ya. Ada short story, cerita pendek ya, cerpen, ada middle story, ada long story, very long story, dan free mode. Very long story itu biasanya novel ya. Kita bisa start writing, oke, seperti ini. Nah, ini dia ada karakter introduction. Oke. Nah, di sini. Dan karena ini berada di Android, kalian juga bisa pakai dictation. Oke, seperti ini tuh. Oke. Cuman ini memang bahasa Inggris ya, teman-teman. Opening, karakter introduction, terus ada original incident, terus ada get info part. Oke. Jadi ini kayak apa ya? Ini kayak kerangka aja teman-teman ya. Kerangka dasar gitu ya. Kerangka dasar ketika kalian mau buat sebuah novel gitu ya. Sampai di sini talk on theme, terus ada genre apa, elemen relationship development. Ini bahkan ada main story progress. Oke, seperti ini teman-teman. Dan ini ada endingnya teman-teman. Seperti ini. Jadi ini untuk ngeplot. Oke. Nah, ini environmentnya. Jadi kita akan coba untuk resizable ya teman-teman. Halo, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini agak lebih enak ya. Nah, ini ya environment, ini latarnya teman-teman. Ini ada bagian latarnya nih teman, keren loh ya. Oke, sini kita bisa tambah era juga kayak gini. Cuman ini ada karakter, jadi kita bisa nambah karakter teman-teman di sini tuh. Misalnya namanya siapa, terus kalian kasih tag, terus folder setting, extra detailnya seperti ini. Nah, di sini ya, ini yang aku bilang tadi teman-teman. Jadi ini ada detailnya teman-teman, detail karakternya itu, gendernya, age-nya berapa, umurnya berapa, itu tadi teman-teman, seperti itu. Dan ini cukup komplit. Nah, itu. Nah, sebenarnya di sini tuh karena ini tuh untuk plotter, sebenarnya kalau aku sendiri sih lebih enak ini untuk yang kayak gininya, untuk ngeplotnya itu lah smartphone ya teman-teman. Jadi untuk kita nulis novelnya itu misalnya di Chromebook, terus untuk yang ininya di smartphone kan enak gitu ya, kita bisa lihat-lihat karakter. Jadi kan kita juga misalnya mau nampilin ini kan juga gampang gitu, kita bisa langsung lihat. Soalnya kalau misalnya kita paksakan ini multitasking gitu ya, nanti akan bisa jadi lemot kayak gitu bro. Nah, tapi ini bisa disinkron apa tidak, coba kita lihat apakah ini bisa sinkronisasi. Oke, di sini seperti ini. Nah, ini dia cloud, cuman ini harus bayar teman-teman, $3. Coba kita data migration for change phone, terus kita bisa. Oke, ini ada data migration nih. Oke, tapi ini ekspornya kemana ya? Ekspor ke, coba kita lihat. Oke, bisa teman-teman. Ini modelnya TXT ya teman-teman ya, TXT. Oke, jadi XML ini mesti kita simpennya ke, wah sayang sekali nih nggak ada aplikasi yang buat ini. Kita bisa pakai color note lah ya. Oke, lalu di sini kalian bisa ini kalian bisa copy. Oke, copy, terus kalian bisa masukkan ke sini deh. Nah, ini dia, new paste, terus di sini kalian save txt teman-teman. Coba ya, di sini kita akan nah ini ya, seperti ini aja, save dah. Oke, setelah itu kita coba untuk import. Halo, terus kita menuju ke download. Nah, ini dia. Oh, bener. error bro. Oke, itu ya teman-teman ya, itu ada story plotter. Kalau kalian udah biasa pakai ini bisa dijalankan teman-teman. Di sini yang jelas tadi, yang kedua adalah ini Novelis. Oke, Novelis kalian bisa langsung di Play Store ya. Ini untuk yang story plotter tadi, kita coba. Ternyata tadi pengaruh teman-teman tuh, ini jadi ngehang ini untuk Androidnya. Jadi kalau untuk mengatasi kayak gini teman-teman, kita perlu untuk restart ya, restart. Oke, seperti ini yang tadi ya, Novelis. Oke, kita akan coba lihat di sini dulu, app info. Ini untuk yang tadi ya, story plotter, dia butuh 134 MB teman-teman, cukup besar ya, cukup besar. Dan ini untuk yang kedua teman-teman adalah Novelis. Ini
total sekitar 25 aja MB. Kita langsung buka ya, Novelis sesuai namanya novel. Sini kalian bisa tap oke, confirm. Sini kita bisa isi mode start, end tutorial. Oke, seperti ini. Kita add book. Saya di sini ya, elektrik bisa terbang. Oke, keren ya teman-teman ya, seperti ini. Kita bisa klik, nah lalu kita bisa add section seperti ini. Nah di sini kita bisa elektrik datang malam, save seperti ini teman-teman. Nah kita bisa langsung menuju ke sini, klik pada bagian ini teman-teman, seperti ini nih. Lalu kita bisa ketikkan ya, sebenarnya ini kayak di Wattpad ya, tapi bagaimana untuk mengatur kayak karakter gitu ya teman-teman ya, kayak karakter gitu kan. Kita akan coba lihat di sini. Oh, pantesan dia cukup ini ya teman-teman ya. Kita bisa ini, oke. Saya seperti ini, kita lihat. Kita bisa backup loh teman-teman ya di sini. Oke, di sini ternyata kita bisa backup. Nanti kita bisa restore lagi. Cuman itu tadi ya. Ini tidak cukup detail, jadi cuman ini aja sectionnya aja teman-teman, jadi kayak Wattpad tapi offline. Terus yang ketiga adalah ini dia, Fabula ini dia 39 MB. Oke, 39 MB. Terus kita akan buka Fabula dan dia juga sudah bisa kayak gini teman-teman. Oh ya, tadi aku lupa ya, ini untuk yang Novelis tadi. Oke, kita belum ubah, sorry nanti habis ini ya. Nah ini teman-teman ya, ini ada Fabula, dia bisa full kayak gini. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah ini dia, ini bukuku. Oke, contohnya ini di sini tuh kalau untuk Fabula ini cukup rinci. Di sini kita bisa menentukan idea. Ini udah ada sampelnya nih teman-teman. Idea, ini summary, synopsis, terus expanded. Dan untuk tampilannya teman-teman ya, tampilannya ini lebih clean ya teman-teman ya. Seperti itu bro. Ini kita bisa list karakter, jadi kita bisa kasih karakternya teman-teman seperti ini. Kita plus saya seperti ini ya, karakter air. Oke. Create misalnya seperti ini. Di sini dia akan buat R, terus langsung kita tambahkan. Di sini kita bisa pilih umurnya berapa misalnya, misalnya 56. Oke, seperti ini. Ini bentuknya list dan ini misalnya gendernya apa dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu di sini loh. Ini nggak usah satu persatu ya teman-teman ya, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Sampai di sini tuh kita bisa tambah dan ini kalian bisa lihat di bagian sini loh, ini ada gininya teman-teman, jadi di bagian sini. Oke, ini sinopsis karakter, jadi kalian bisa langsung switch dari bawah ini juga. Ini wordnya teman-teman ya, environment. Terus ini ada skinnya tuh, jadi cocok ya buat tidak hanya novel, tapi kalau misalnya kalian mau buat sebuah cerita ini ya, just like that. Nah lalu bagaimana dengan kalau misalnya kalian mau import export gitu ya teman-teman ya di sini. Oke, di sini kita lihat ini akunnya sudah. Ini juga ada yang upgrade ke Pro ternyata teman-teman, seperti ini. Jadi di sini kita login tadi teman-teman ya, seperti itu. Ini kalau misalnya kita mau upgrade ke Pro itu kayak gini teman-teman. Ini modelnya itu berbayar gitu ya, per bulan. Ini gak ada one time purchase ya ternyata ya. Oke, ya seperti itu. Kalau ini penggunaan ketika kalian itu gratis. Kita bisa ekspor ya teman-teman ya. Kita ekspor. Cuman memang ini berbayar ya teman-teman ya, berbayar. Oke, kalau untuk ekspor juga berbayar, tapi kalau misalnya hanya kita gunakan untuk ini yang ada di sini sebagai panduan aja sih saya oke ya. Saya rasa oke teman-teman ya. Jadi setidaknya di sini kalian bisa lihat ya. Ini tadi ya teman-teman ya. Jadi contoh, udah ada contohnya di sini teman-teman, seperti itu untuk mengembangkan sebuah cerita. Close. Oke, itu sih teman-teman ya. Jadi ketiga itu. Dan untuk yang ini teman-teman yang Novelis tadi, oke, aku lupa untuk ubah jadi resizable. Halo. Oke, kita buka di sini. Nah, ini dia. Oke, kita bisa backup. Oke. Nah, di sini ya. Oke, ternyata ini juga ada ininya dan ini gratis. Coba kita lihat di sini, elektrik. Dan untuk karakter, nambah karakter dan lain sebagainya itu enggak ada. Oke, tidak ada teman-teman. Cuman ini udah aman untuk Chromebook ya. Jadi kita buat resizable itu oke. Seperti itu bro. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah kalau misalnya kalian punya request untuk aplikasi apa yang bisa kalian gunakan, biasa kalian gunakan kayak gitu, kalian bisa langsung sematkan di kotak komentar. Nanti kita akan coba untuk cek di Chromebook apakah itu bisa atau enggak kayak gitu teman-teman, seperti itu. Dan sementara itu ada 3 itu untuk referensi yang
bisa aku coba untuk kasih kepada kalian teman-teman di video kali ini, dan semoga bermanfaat buat kalian. Dan oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi Wattpad udah, dan beberapa referensi untuk kalian buat misalnya mengembangkan karakter dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya, udah. Dan sekarang waktunya untuk bye bye. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.